Apa itu Internet of Things? Bagaimana cara kerjanya? Apakah memang IoT itu bermanfaat untuk kita? Bagaimana contoh-contohnya? Mari kita lihat pada video berikut ini. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran mengenai Internet of Things yang saat ini lagi dibicarakan orang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan belajar. Nah, kita diharapkan nanti memahami prinsip dasar dari Internet of Things ya, dengan indikator hasil belajarnya. Sedikit kita mereview Industri 4.0, menjelaskan Internet of Things, lalu kita akan menjelaskan IoT dan cloud computing dan cognitive computing ya, dan cyber physical system ya, mencontohkan aplikasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu kalau kita baca di literatur, salah satu beberapa karakteristik Industri 4.0 ada cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Yang sesungguhnya pada praktek sehari-hari hal ini semuanya saling berkaitan. Teknologi satu dan semuanya ini, bahkan sebenarnya di balik semua ini ada lagi beberapa teknologi yang melibatkan yang juga terlibat ya, untuk mendukung Internet of Things, namun tidak dituliskan semua. Revolusi industri kita tahu ya, kita akan mulai di tahun saat ini ya, saat ini ya, yang didahului tahun 1960 oleh Industri 3 ya, 0 ya. Nah, saat ini kita pada kondisi hyperconnectivity, atau segala hal apapun yang kita lakukan semuanya terkoneksi satu sama lain ya, dengan luar biasa. Berbeda dengan Industri 3.0 yang masih cenderung menggunakan komputer ya untuk alat bantu produksi. Internet pun masih ditemukan di saat-saat awal dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu saja, terbatas ya, misalnya oleh militer ya, dan pemerintah. Nah, saat ini hampir semua orang di dunia menggunakan teknologi internet, sehingga mereka satu sama lain saling terhubung. Oleh karena itu disebut hyperconnectivity. Revolusi ini telah memicu perubahan besar dalam sistem ekonomi dan struktur sosial, di mana dulu orang informasi tersekat-sekat pada suatu tempat ya, pada struktur sosial tertentu ya. Misalnya informasi tentang sains ya, saat itu terbatas hanya di universitas. Nah, berbeda dengan saat sekarang, di mana informasi bisa kita akses dimanapun kita berada dan siapapun kita. Modalnya cuma satu, kita terhubung dengan internet ya, dan kita bisa akses semua data, informasi ya yang kita inginkan. Gambaran umum dari Industri 4.0 di sini cakupannya meliputi adanya digitization ya, digitalisasi dan integrasi ya, baik vertikal maupun horizontal ya, value chain ya, rantai nilai terdigitalisasi semua ya. Informasi dan data terdigitalisasi. Selanjutnya juga digitalisasi dari layanan ya, penawaran produk dan layanan. Kalau kita lihat sehari-hari saat ini, hampir semua produk ya, baik itu produk jasa fisik ya, misalnya menjual makanan dan seterusnya, itu
ataupun jasa, misalnya jasa servis ya, servis bengkel, mobil ya, servis AC, dan itu semua data dikemas ya dalam bentuk digital, termasuk juga model bisnis dan komputer akses dari konsumen juga dikemas dalam bentuk digital. Nah, di sini ini semua ya membutuhkan ya kompetensi dari data dan analitik ya sebagai kemampuan utamanya. Ya, data dan analytics ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data atau memprediksi dan melihat pola-pola apa yang bisa dihasilkan dari data ini. Sehingga boleh dikatakan tidak sekedar untuk memprediksi tetapi juga bisa memahami pola-pola data. Nah, di sini semua saat ini sekarang semua hampir kompetensinya hampir tercakup ya. Ada mobil device yang meliputi ada mobil device ya, peralatan yang bersifat mobile ya seperti HP Android ya atau smartphone ya, terus platform IoT ya, itu infrastruktur IoT ya, baik itu dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, terus juga deteksi lokasi, advanced human machine interface ya. Jadi di sini antar muka manusia dan mesin yang lebih maju ya ketimbang dulu. Kalau kita perhatikan sekarang smartphone lebih familiar ya terhadap pengguna ya, begitu mudahnya hingga anak kecil pun juga mudah memahami ya, orang tua pun juga mudah memahami karena antar mukanya sangat familiar. Terus juga ada autentifikasi dan deteksi kecurangan, 3D printing ya, smart sensor, big data analytic ya, dan advanced algorithms ya. Di sini juga selain menggunakan data yang besar juga menggunakan algoritma advance yang menggunakan kecerdasan tiruan. Lanjut, multi-level customer interaction ya, and customer profiling juga tercakup dalam industri 4.0 hingga di sini ada augmented reality ya, yang jadi realitas yang ditambahkan dalam smartphone ya atau aplikasi-aplikasi yang saat ini praktiknya misalnya aplikasi-aplikasi yang bisa memodifikasi foto ya dan video kita ya sehingga foto itu bisa berbeda dengan aslinya. Di sini ada juga sistem cyber physical system atau sistem fisik siber ya. Ini dulu di industrial revolusi di tahun 1700 sampai 1800-an masih sistem fisik ya. Nah, 1950 sampai tahun 2000-an itu sudah mulai bergeser ya dengan adanya internet revolusi internet, maka lebih menekankan pada sistem cyber. Namun saat ini ketika industri internet semakin cepat ya, kecepatannya semakin tinggi, semakin mampu jangkauannya semakin luas, maka terkoneksi antara fisik dan cyber ya, makanya disebut cyber physical system. Konsep Internet of Things ya, konsepnya adalah things itu adalah device ya atau segala ya, segala itu bisa benda ya, tidak hanya alat-alat yang ini ya, bisa juga misalnya hewan ya, hewan tapi dikonekkan ya, dikasih kalung yang bisa mengirimkan data ya ke dalam infrastruktur IoT, itu bisa juga ya. Jadi segala benda atau device artinya benda apapun yang terhubung ke internet termasuk dalam definisi IoT. Nah, di sini sebenarnya barang fisik yang digunakan ya yang akan kita hubungkan bisa berbentuk apa saja, bisa handphone, bisa printer, bisa laptop ya, bisa mesin cuci, bisa microwave, kamera ya, bahkan juga sebenarnya benda-benda barang-barang non elektronik pun selama dikoneksi, misalnya ada mobil ya, terus hotel ya kan, rumah ya, bahkan makhluk hidup ya, ketika bisa dikoneksikan dengan
dibuat di sana device ya, alat untuk sebagai perantara untuk berhubung ya dengan infrastruktur internet, maka benda ini sudah merupakan salah satu benda yang nanti bisa dijadikan Internet of Things ya. Nah, ini akan terhubung dengan jaringan internet ya, yang akan dikelola oleh big data ya. Nah, di sini nanti data tersebut diolah ya dalam menggunakan platform cloud ya. Jadi beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengolah data-data ini, misalnya mendeteksi lokasi, cuaca dan seterusnya. Nah, koneksi inilah nanti akan bisa membantu pengguna ya, atau pengguna IoT ini untuk mengetahui atau mempercepat kebutuhannya. Ya, contohnya bisa bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja ya, termasuk benda hidup. Jadi misalnya dalam konteks ini ketika seseorang ingin memonitor ya keberadaan ya barang-barang ya di industrinya ya, maka bisa juga barang-barang tersebut dikoneksikan ya, dijadikan bagian dari apa yang disebut things di sini. Prinsipnya adalah dalam things tersebut memiliki sensor, yaitu mengubah data fisik jadi sinyal ya, lalu dikirim sinyal itu ke sebuah platform IoT ya. Nanti di sana ada aktuator. Apakah sinyal itu mengubah sinyal itu menjadi output fisik, terserah apapun ya, bisa output fisiknya berupa citra layar di komputer yang menginformasikan posisi dan seterusnya, ataupun menunjukkan situasi lain, menggerakkan misalnya ya, dan lain-lain. Kita lanjut lagi cara kerja Internet of Things. Secara prinsip, things atau segala benda ya yang terhubung, yang bisa kita buat atau kita embedded atau kita tempelkan modul ya, Internet of Things ya. Nah, yang disebut sebagai di sini juga sering disebut sebagai modul wireless ya, kita tempel ya, sehingga benda tersebut kemanapun bergerak bisa dimonitor ya. Ya, misalnya seperti ini beberapa benda, bisa itu printer, HP ya. Salah satu benda yang saat ini sangat terkoneksi dengan jaringan internet dimanapun Anda berada adalah Internet of Things. Kita lihat implementasi IoT ya. Misal yang pertama misalnya Google Maps, yang kedua untuk hotel ya, Google Hotel ya, yang ketiga Flight Radar ya, ini juga untuk pesawat, terus juga Happy Fork ya, terus ini merupakan produk sikat gigi ya, Beam Toothbrush ya, ini adalah juga sikat gigi ya, yang tadi bukan sikat gigi, yang tadi adalah garpu ya. Terus juga aplikasi yang saat ini sedang kita pakai, Peduli Lindung, itu juga merupakan salah satu IoT ya, untuk memonitor pergerakan ya, virus ya, COVID-19. Implementasi IoT pada Google Maps ya, Anda bisa buka saja di Google Maps ya, di HP ataupun di laptop Anda, dimana dengan IoT ya di sini tentu kita bisa memprediksi, misalnya kita mau berangkat dari daerah Ciranda ke Yogyakarta ya, untuk hari Rabu ya, tanggal 29 jam 13.45, maka didapat waktu 10 jam 21 menit ya. Nah, jika kita coba rubah ya harinya pada hari Kamis jam 7 pagi, waktunya lebih cepat, jam 9 jam 11 menit. Pertanyaannya, dari mana ini dapat data seperti ini? Nah, bukan satelitnya memiliki sensor ya panas mobil, tetapi justru dari handset para pengguna ya, para pengguna yang nanti sebagai pengirim data ya, yang akan diolah ya, dengan apa? Dengan menggunakan metode statistik ya, untuk memprediksi, misalnya dirata-ratakan, dimaksimalkan, minimal, dan seterusnya.
sehingga didapat. Ya, tentu statistik yang advance ya. Nah, di sini mungkin ada juga cakupan dari cloud cognitive computing, komputer yang belajar ya. Artinya algoritma yang dibuat pun juga bisa mempelajari ya pola-pola apa yang terjadi ya dari data-data yang dikirimkan oleh pengguna handphone ke Google ya, ke Maps-nya Google. Ini salah satu implementasi dari IoT ya untuk memonitor kondisi lalu lintas dengan menggunakan Google Maps. Yang kedua juga bisa melihat status hotel-hotel yang menyediakan kamar lengkap dengan harganya. Ya, jadi di sini kita menggunakan Google Travel, kita bisa mapping ya harga hotel di wilayah tertentu dengan harga kamarnya dan ketersediaan kamarnya. Nah, ini juga sebenarnya dalam konsep IoT di mana segala benda things ya. Dalam konteks ini hotel tersebut terkoneksi ya dengan hotel ya. Nah, ketika di komputer atau di alat yang digunakan oleh hotel ini bisa secara manual, secara otomatis, itu akan lebih advance lagi ya. Misalnya status keberadaan kamar terisi dan tidak terisi dan seterusnya itu bisa juga dilakukan secara otomatis ya. Namun demikian, konsep untuk praktek ini juga sudah memenuhi salah satu contoh implementasi IoT. Selanjutnya, implementasi IoT pada flight radar ya. Kalau kita buka di sini, di sini kita bisa melihat posisi-posisi pesawat ya. Misalnya yang ada di seluruh dunia seperti ini ya. Seluruh dunia begitu banyaknya pesawat yang berada di udara, dan di dalamnya juga kita bisa mendapatkan informasi ya mengenai, misalnya kita klik salah satu mengenai jenis pesawatnya ya, berangkat dari mana ke mana ya, akan dijadwalkan ya, aktualnya sampai jam berapa dan seterusnya. Ini juga salah satu aplikasi implementasi IoT. Di sini juga sebenarnya bukan berarti pesawat itu punya apakah flight radar punya radar ya. Kalau dicermati sepertinya tidak juga ya, mungkin ya, tidak juga saya pikir ya, tapi justru ada aplikasi yang dikirimkan oleh pesawat ini ya ke flight radar ini, sehingga bisa mendapatkan informasi tentang lokasi dan tujuan dari pesawat tersebut. Terus yang selanjutnya ada IoT untuk pertanian, di mana dengan IoT ini ya, dengan memasangkan beberapa alat di pertaniannya bisa dimonitor ya, kondisi tanah ya, cuaca, arah angin, kecepatan angin dan seterusnya, suhu, curah hujan, kelembapan udara ya dan seterusnya. Nah, di sini juga sering disebut smart farming. Contoh lain adalah Happy Farm. Ini garpu elektronik yang membantu Anda memantau dan melacak kebiasaan makan Anda ya, memberitahu dengan lampu indikator dan getaran lembut saat kita makan terlalu cepat. Ada juga Smart Toothbrush. Ini juga sikat gigi yang terhubung dengan melibatkan pengguna ya untuk memonitor rutinitas kebersihan harian mereka. Smart X-Ray ya, salah satu aplikasi yang disinkronkan dengan ponsel cerdas untuk memberitahu Anda seberapa banyak telur yang Anda punya di rumah. Ya, ini secara otomatis menginformasikan, sehingga IoT, peluang bisnis atau kegiatan manusia dengan adanya IoT ini hampir di semua bidang saat ini, baik kesehatan, ya, bisnis, fitness, kesehatan, permainan, smart city, cars, lingkungan industri, dan pengawasan lingkungan sudah menggunakan ya IoT bisnis
ide-ide bisnis dari IoT. Unggulan IoT, kalau kita cermati di atas, memang peningkatan keterlibatan pelanggan lebih tinggi karena hampir semua orang akan menyerahkan data dengan cuma-cuma ya untuk diolah oleh robot. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tentu lebih efisien ya, mengurangi sampah karena informasi lebih jelas sehingga tidak lagi misalnya salah satu IoT juga Gojek misalnya, tidak lagi dia mencari-cari lokasi ya, membuang waktu, tapi dengan IoT ini karena HP-nya terhubung dengan Maps ya, sehingga bisa pencarian lebih cepat. Pekerjaan tentu lebih efisien, tapi ada kelemahannya, itu sisi keamanan data. Karena keterbukaan dan kecepatan pertukaran ini, maka celah keamanan pun bisa terbuka ya. Kalau salah-salah nanti bisa mengakibatkan kerugian yang membahayakan manusia. Baik, pertemuan kita sampai sini. Sebelum kita tutup, ada kata bijak: kebahagiaan tergantung pada diri kita sendiri. Aristoteles. Terima kasih, semoga bermanfaat.